وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Ada seorang penyair mengatakan, "Mazilna 'ala ni'mah wa lasna 'ala niqmah." Mazilna 'ala ni'mah, yakni kita masih berada di atas nikmat nikmat, namun kita tidak berada di atas niqmah, yaitu azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam hal ini untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita memasuki di bulan Muharram. Di antara 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Apakah ada keharaman sana? Tidak. Dikatakan bulan haram artinya adalah dilarang untuk berperang di sana, dan setiap manusia yang berbuat dosa di sana dilipat gandakan. 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan minal asaf, sayang sekali, banyak di antara para umat muslim, saudara-saudara kita, khususnya yang masih belum mengerti akan keutamaan yang ada di bulan ini. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwasanya ini adalah bulan sial, bulan suruh, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh nikah di bulan ini, tidak boleh mengadakan acara ini, bulan mistis, bulan sial. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan bulan-bulan seperti ini. Seluruh bulan yang ada dalam Islam semuanya mulia dan spesial. Karena kejahilan kita lah kita tidak tahu keutamaan dari bulan ini. Mari kita akan melihat apa keutamaan yang ada di bulan ini. Ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Ada satu amalan, ketika kita melakukannya, maka seluruh dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa-dosa yang telah kita lakukan di bulan atau di tahun yang setelah lalu. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tentang puasa Arafah, kaif syahru aw shawm fi syahr Arafah. Apa kata Rasulullah SAW? Yukaffiru al-dzunub hadhihi sana wa sana baqi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Summa su'ila Rasulullah SAW an siyam fi syahr Muharram. Lalu bagaimana ya Rasulullah tentang bulan puasa di bulan Muharram, yakni syahr puasa Arafah, puasa Asyura? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innahu yukaffiru dzunub as-sana al-madiyah. Jika kita melakukan puasa Asyura di bulan Muharram tanggal 10 yang insya Allah jatuh pada hari Ahad, maka itu sama saja menghapus seluruh dosa kita yang telah lalu setahun yang lalu. Subhanallah ya Allah. Kullu bani adam khata'. Seluruh dari kita ini berbuat kesalahan. Banyak dari kita tahun lalu mungkin tidak salat, makan uang haram, riba, mencuri, riba. Telinga kita mendengar musik, lisan kita menghina saudara kita, badan kita malas untuk beribadah. Maka dengan satu amalan ini, insya Allah Ta'ala dosa-dosa kita akan diampuni. Namun kita harus paham akan syarat diterimanya ibadah. Jika kita ingin masuk di sebuah instansi, Polri, TNI, pekerjaan sebagainya, butuh syarat untuk diterima, maka ibadah harus kita pahami apa syarat yang diterima. Yaitu pertama adalah ikhlas dan ittiba pada Rasulullah SAW.
Ikhlas, kita beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk riya, ingin dibilang si paling kuasa atau tidak. Kita hanya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpuasa hanya kepada Allah. Kemudian ittiba artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang Rasulullah SAW kerjakan kita ikuti, apa yang Rasulullah SAW kerjakan lakukan, itu yang kita kerjakan, tidak kita tambah-tambah dan tidak kita kurangi. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Al-Kautsar, ketika masuk pembahasan tentang kata Al-Kautsar, di sana dijelaskan nanti kelak di padang mahsyar kita sangat butuh yang namanya air. Kita bayangkan di Surabaya sangat panas, apalagi di hari Jumat sangat panas. Bagaimana nanti kelak matahari berapa jam di kepala kita? Satu-satunya sumber air adalah telaga Al-Kautsar, yaitu Rasulullah SAW yang hanya memilikinya. Dan yang bisa minum hanya orang-orang muslim. Masya Allah, kita memiliki privilege, kita memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rasulullah SAW akan mengenali umatnya dengan bekas air wudunya. Maka beruntunglah orang yang selalu memperbarui wudunya. Lalu air yang ada di sana sangat banyak, tidak berebutan gelas, karena gelasnya lebih banyak daripada nujum, yaitu bintang-bintang. Airnya lebih putih, abyad daripada halid, daripada susu. Manisnya lebih manis daripada asal, daripada madu. Dan harumnya lebih harum daripada kasturi. Sekali teguk tidak akan haus selama-lamanya. Namun ada orang-orang yang ketika ingin mengambil air itu malah malaikat usir. Rasulullah SAW bingung. Umati, kenapa diusir malaikat? Ini umatku. Lihat tandanya, ada bekas wudunya. Kenapa diusir? Lalu apa kata para malaikat? Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa ibadah yang mereka kerjakan setelah kamu wafat. Mereka menambah-nambah ibadah dan mengurangi ibadah. Dan kamu tahu itu karena kamu sudah wafat. Maka ketika mendengar itu, ini tanda bahwasanya Rasulullah SAW tidak hadir, tidak hidup lagi di dunia ini. Ya, kata Rasulullah SAW, syukran, sudah, pergilah. Bayangkan betapa kecewanya seorang umat pada hari itu, ketika dia sangat butuh hari itu, malah diusir oleh para malaikat dan diusir oleh Rasulullah SAW. Maka para jamaah sekalian, di bulan Muharram ini, pada tanggal 10 Muharram, kita hendaknya semangat untuk berpuasa satu amal, yaitu puasa sunnah, puasa Asyura. Seandainya kita bangun lalu ternyata sudah azan subuh, kita lupa, maka lanjutkan saja, tidak perlu kita makan minum, lanjutkan, karena ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan yang harus sahur. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW tatkala menanyakan kepada istri Bilal, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan hari ini? Beliau mengatakan tidak ada. Pak ini shaimun, akhirnya boleh aku berpuasa. Maka puasa sunnah boleh tanpa sahur. Lalu di hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, ada namanya puasa Tasu'a. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, pada tanggal 9 ini, hari 9 ini, innahu yawmun yu'azzimu Yahudi wa Nasara. Orang Yahudi wa Nasrani, mereka mengagungkan hari ini. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fa idza kana al-'amu muqbil, insyaallah sunnah yaum at-tasi'. Baik, seandainya aku masih diberikan kehidupan, kata Rasulullah SAW, di tahun depan, insyaallah ta'ala aku akan berpuasa. Kita akan berpuasa. Coba perhatikan ya ikhwan, keindahan bahasa Arab di sini. Kata sunnah, kalau kita terjemahkan letter-letter berarti bahasa Arab, artinya adalah telah berpuasa. Tapi bukankah Rasulullah belum berpuasa? Di sinilah menunjukkan kata kerja lampau, menunjukkan bahwasanya itu pasti terjadi, dan itu sering sekali dipakai dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Kiamat belum terjadi, tapi pasti terjadi. Begitulah uslub atau gaya bahasa dari Rasulullah SAW. Sunnah yang mengkasih kita pasti akan berpuasa, padahal menggunakan gaya bahasa yang fil madhi atau lampau. Subhanallah ya ikhwan. Maka pulang dari sini kita ajarkan pada anak istri dan teman kerabat, bahwasanya ajak rame-rame ya, ketika orang mengamalkan apa yang kita serukan, kita akan mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan tanpa mengurangi pahala kita sendiri, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram kita berpuasa sunnah, yaitu puasa
Tasu'an di hari Sabtu dan puasa Asyura di hari Ahad. Jika ada pertanyaan, bukankah kita dilarang untuk berpuasa di hari Sabtu? Maka jawabannya, para ahli hadis telah mengatakan bahwasanya hadis ini lemah karena kita berpuasa di situ khusus, bukan tanpa sebab. Aku lupa lihada, wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wajalla min khafar jalali wa fasil wa makarim wa sabr syukr al-dhali wa salatu wa salam ala man madda sa'if sahhatu liwaqaha wa shada bihi barawatu daqaha al-mub'uth bil ayati al-wahidati wal huda al-munazzal ala al-Qur'an arabiyyun ghayr da'wat wa ala alihi hadim wa ashabi alladhina shaddu din wa sharafu wa karam amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azana Allah wa iyyakum. Di bulan yang Muharram ini, bulan yang spesial, Allah menisbatkan dirinya, begitu juga Rasulullah SAW pada bulan ini. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat spesial. Maka hendaklah kita ajarkan kepada anak istri kita atau kerabat kita, mengabarkan kepada mereka bahwa ini bukan bulan sial, ini bukan bulan suruh, ini bukan hal-hal mistis yang ada dalamnya. Ini akan sangat bertolak belakang dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Hendaknya kita perbanyak ibadah di bulan-bulan ini. Itulah kenapa setiap kali kita mendengar khutbah, khatib selalu mengajarkan untuk meningkatkan ketakwaan. Yang mana kata takwa adalah fi'il ta'at wa tarkil ma'asi wa zallat, yaitu kita berusaha untuk mengerjakan ketakwaan dan mengerem diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan salah satu cara untuk mengerem kemaksiatan, meredam hawa nafsu, khususnya para syabab, adalah dengan berpuasa. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan al-haris sedang menikah, beliau gandengkan dengan puasa. Kenapa? Karena puasa itu lebih bisa mengerem hawa nafsunya. Mungkin hawa nafsunya ada, tapi tenaganya sudah tidak ada. Maka terakhir ya, kita perbanyak ibadah. Selain puasa, kita banyak juga sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat lainnya. Dan ada satu kisah saya tutup dengan kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita semua, para bapak-bapak sekalian dan para syabab. Yaqulu Syekh Sa'ad Al-Atiq hafizahullah ta'ala. Syekh Sa'ad Al-Atiq pernah didatangkan seorang pemuda. Dia menceritakan bagaimana kisah ayahnya. Pada suatu hari, aku dan ayahku pergi menggunakan sebuah mobil. Fa'adzana mu'azzin, maka mu'azzin pun azan. Dan dia bernama Fitri, dan kita masih berada di jalanan, mungkin seperti Surabaya macet. Dan azan masih berkumandang. Apa kata ayahnya? Ya bunai, wahai anakku, ibhas anil masjid, la'alana nastati' an nusalli fihi. Wahai anakku, tolonglah cari masjid. Ini sudah azan, mungkin kita bisa sholat di sana. Apa kata anaknya? Naam ya abati. Baik ya wahai ayahku, kita akan cari masjid setelah kita terlepas dari kemacetan ini. Maka tatkala mereka mendapatkan masjid, apa yang terjadi? Ternyata mereka masbuk. Mereka tidak sholat di saf awal. Mereka tidak mendapatkan takbiratul dari imam. Lalu ketika sholat, baka abi, ayahku menangis. Summa qultu lahu, lalu aku bertanya kepada ayahku, ya abati lima tabki? Kenapa engkau menangis wahai ayahku? Kita sudah sholat sebagaimana yang engkau minta. Lalu apa kata ayahnya? Perhatikan ya ikhwah, perhatikan para jamaah, bagaimana ucapan seorang yang beriman kepada Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang menjaga salatnya, ketika satu salat saja dia tinggalkan, bahkan dia masbuk, apa ucapan yang keluar dari lisannya? Tidak seperti kita, ketika azan masih mengandang, iqamah sudah mulai, kita masih rebahan, kita masih di sekolah dan sebagainya. Kita banyak melakukan kemaksiatan. Tapi lihat bagaimana orang tua ini yang sudah sepuh mungkin, beliau mengatakan, wa ya bunai, wahai anakku, arba'us sanah, 40 tahun, hadi awal marra ana lam ajid takbiratul ihram min al-iman. Ya Allah, wahai anakku, 40 tahun aku sholat, aku selalu sholat di saf pertama mendapatkan takbir iman, dan hari ini aku tidak mendapatkannya. Maka apa alasanku untuk tidak menangis? Ya Allah, bagaimana dengan kita ikhwan? Kita selalu masbuk, kita selalu melakukan sholat, kita selalu nanti tatswif, menunda-nunda. Ketika ada panggilan bos, kita cepat datang. Panggilan jenderal, kita cepat datang. Dapat panggilan Allah, kita malah menunaikannya. Waliyadzubillah ya akhwah. Ini teguran untuk kita semua, untuk lebih menjaga bagaimana hidup kita mau benar, bagaimana hidup kita mau sukses, bagaimana hidup kita mau berjalan lurus. Perintah Allah, tiang saja kita tidak punya. Bayangkan jika masjid sebesar ini tanpa tiang, mungkin akan runtuh. Bagaimana dengan hidup seorang manusia tanpa sholat, maka akan berantakan.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وكنا من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصرنا اخوان المسلمين اللهم انصرنا اخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده يصفون وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقيموا الصلاه